Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmati wa alhamdulillah allati bi nikmatihi tatimmu shalihat. Yang saya hormati kepada pemangku adat atau pemangku masyarakat, yang saya hormati segenap pengurus DKM Masjid Jami dan Bapak Ibu serta teman-teman jemaah sholat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Puji syukur kita panjatkan karena di saat banyak di antara manusia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya, Allah masih memberikan kita nikmat waktu luang, nikmat berjumpa lagi dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah. Jemaah sholat Isya dan sholat tarawih yang dirahmati oleh Allah SWT, bahwasanya ibadah ini, ibadah puasa baik dan ibadah yang lain, sholat, ibadah puasa yang kita lakukan ini bukan sekedar rutinitas tahunan atau tradisi budaya, bukan. Namun bagi umat Islam, ibadah adalah kewajiban atas dirinya yang Allah wajibkan kepada dirinya atas dasar keimanan. Maka orang-orang yang beribadah, sholat, puasa hanya orang-orang yang memiliki iman, bukan rutinitas. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT, bahwasanya ibadah ada dua syarat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mungkin sudah tidak asing di telinga kita, yaitu memurnikan niat kita. Memurnikan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mengikuti kemurnian syariat. Mengikuti kemurnian syariat ini. Warisan Islam yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dua syarat tersebut. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah ini barang siapa, maksud saya ibadah puasa pada hari ini yang kita laksanakan,
Nabi SAW bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Apa kata Nabi SAW? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang artinya kata Nabi SAW, siapa saja yang berpuasa karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosanya dan dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Siapa saja kata Nabi SAW, yang dia berpuasa karena mengharap, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosanya yang lalu. Tentu ini adalah dosa kecil, saghir. Untuk dosa besar tidak ada kecuali bertobat dengan sebenar-benar tobat. Lalu bagaimana jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala agar puasa kita, agar lapar kita, haus kita, lelah kita berpuasa, capek kita ini menjadi lila? Bagaimana? Tentu saja dengan kita menghiasi Ramadan kita tahun ini dengan semangat untuk mengikuti bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam berpuasa, bagaimana para sahabat beliau berpuasa. Karena sejatinya ibadah bukan diukur dari banyaknya ibadah, tapi ukurannya adalah sesuai atau tidakkah ibadah yang kita lakukan, jauh atau dekatnya ibadah yang kita lakukan dengan kemuliaan syariat yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu ukuran. Jadi bukan banyaknya, bukan kuantitas. Di dalam hadis Bukhari, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata beliau? Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatannya, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Subhanallah. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah capek Allah berpuasa, letih, haus, lapar, namun Allah tidak butuh dengan puasanya. Kenapa? Karena dia berpuasa tidak meninggalkan perkataan dusta, berpuasa tidak menimbulkan efek dari kehidupan kebiasaannya. Sejatinya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejatinya akidah yang lurus, ibadah kita, jika akidah kita lurus, maka ibadahnya akan bagus. Semua ini menuju pada tujuannya adalah untuk merubah sikap atau perbuatan kita. Sholat, puasa, sedekah menuju agar ada perubahan dalam perbuatan kita, terutama di bulan Ramadan. Ada perubahan sikap, tutur kata, perbuatan, penampilan
Karena sejatinya jemaah sekalian, Ramadan ini adalah madrasah yang besar, pendidikan yang besar untuk umat Islam, untuk menahan amarah, hawa nafsu dan sebagainya. Maka dari itu kami mengajak jemaah sekalian, di Ramadan ini mari kita masuk di masjid itu, mari kita masuk di masjid itu dengan kelapangan hati, dengan kelapangan hati, saling memaafkan, berdamailah dengan masa lalu. Sudah, buat perubahan dalam diri kita. Siapa lagi yang ingin membuat perubahan selain dari kita? Stop komen-komen di medsos yang tidak perlu. Semoga sujud kita di sholat tarawih, semoga kita berharap puasa kita, haus kita, lapar kita menjadi wasilah, menjadi penyebab turunnya rahmat Allah SWT, menjadi penyebab turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala yang luas seluas langit dan bumi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.